Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 aturan OJK yang melindungi nasabah Galbay. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah Galbay di akun aku agar tahu aturan dari OJK yang melindungi teman-teman. Jadi teman-teman wajib tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama, aturan OJK yang melindungi nasabah Galbay adalah OJK menetapkan jika sekarang aturan penagihan pinjol lebih diperketat. Nah, ini terbukti dengan OJK sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur tentang ini, tentang penagihan debt collector, tentang SOP. Jadi debt collector itu tidak boleh namanya melakukan perlakuan anarkis, melakukan perlakuan kasar, kata-kata kasar atau menjurus hal-hal yang buruk yang mengganggu privasi teman-teman. Nah, ini dibuktikan dengan OJK sangat concern sekali membuka data pengaduan online. Nah, di deskripsi saya sudah melampirkan WA dari OJK, SMS dari OJK, email pengaduan dari OJK. Jadi teman-teman kalau ada umpamanya kasus teman-teman di anarkis atau dilakukan perlakuan kasar oleh debt collector, teman-teman bisa langsung adukan ini ke OJK. Dan yakinlah jika OJK melindungi kita, melindungi data pribadi kita, melindungi keamanan pribadi kita. Nah, ini yang pertama ya teman. Nah, untuk yang kedua, OJK secara resmi menetapkan aturan jika sekarang satu orang hanya wajib bisa dapat 3 paylater. Nah, ini dibuktikan OJK karena sekarang kita hanya bisa untuk melakukan pinjaman online 3 pinjaman saja atau 3 aplikasi saja. Ini bertujuan agar kita lebih aman atau tidak terjerat lebih dalam lagi kepada lubang jerat pinjaman online. Nah, karena sekarang banyak sekali satu orang bisa sampai 10 pinjaman online, satu orang bisa sampai 15 aplikasi pinjaman online di-download di HP-nya dan di Galbay semua. Nah, ini bisa menjadikan teman-teman stres, frustasi, dan lebih bisa gila ya teman, karena banyak sekali hutangnya dan tidak bisa punya kekuatan untuk melunasinya. Dan OJK menangkap sinyal ini dan sekarang cuma memberlakukan satu orang cukup 3 aplikasi pinjaman online agar tidak terlalu dalam. Nah, ini tujuannya agar OJK melindungi nasabah Galbay agar tidak terjerumus semakin dalam. Untuk yang ketiga adalah OJK menetapkan bunga dan denda pinjaman online yang diturunkan drastis. Nah, ini mengacu pada aturan OJK pada Januari 2024 yang mengatur tentang ini, tentang suku bunga yang kemarin 0,3% sekarang jadi 0,1%. Jadi suruhnya sangat signifikan sekali. Jadi kita sekarang untuk bayar bunganya lebih kecil daripada yang lalu-lalu. Nah, ini berdampak besar sekali buat pinjaman online karena per Januari 2024 pinjaman online secara resmi rugi ratusan miliar ya teman. Sampai detik ini pun masih rugi karena wajib menerapkan aturan OJK bunga dan dendanya 0,1%. Nah, 0,1% ini sangat membebani sekali karena pinjaman online untungnya sekarang cuma sedikit sekali. Jadi sekarang akal-akalannya pinjaman online menerapkan biaya administrasi pada saat pengajuan pinjaman. Jadi kalau kita mengajukan pinjaman online itu akan ada biaya administrasi dan potongan pencairan. Nah, ini banyak sekali potongan pencairan. Kita umpamanya 1 juta cairnya cuma 1.850 ya teman, jadi 150 buat administrasi dan biaya pencairan. Nah, banyak sekali hal-hal atau tipu muslihat dari pinjaman online untuk mengeruk uang kita. Jadi kita dijadikan budak seperti itu teman. Jadi kita rugi terus menerus. Jadi saran saya jangan sampai terjerat pinjaman online ini semakin dalam. Kalau ada uang ya sudah lunasi saja. Jangan sampai hutangnya terus menumpuk, nanti teman-teman akan stres sendiri. Nah, untuk yang terakhir, OJK secara resmi minta agar pinjaman online mengasuransikan pinjamannya. Nah, ini terbukti banyak sekali orang atau pihak pinjaman online yang sudah mengasuransikan dananya kepada pihak ketiga agar tidak bangkrut ke depannya. Karena jumlah rasio Galbay di pinjaman online ini sekarang sudah lebih dari 3%. Jadi banyak sekali orang yang sudah pinjam tapi nggak bayar, pinjam tapi yang nggak bayar. Nah, OJK menyangkap sinyal ini dan memberlakukan sistem ini agar semua pinjaman online mengasuransikan pinjamannya agar kalau kita Galbay tidak bangkrut ya teman. Jadi kita tidak terlalu yang namanya terbebani tentang ini, karena kalau kita bayar pun pinjaman online masih dapat uang dari asuransi. Jadi kita tidak perlu was-was atau khawatir tentang ini. Jangan berpikir bahwa pinjaman online akan bangkrut karena dia sudah mengasuransikan pinjamannya. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.